lanjut GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini, hari Rabu, kita bisa selesai kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, mari kita baca Ulangan pasal yang ke-26. Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Dan mari kita merenungkan satu tema, yaitu seriusnya relasi dengan Tuhan. Seriusnya relasi dengan Tuhan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini, dan Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapannya, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Nah teman-teman, perikop ini merupakan penutup dari pengajaran kembali, pengulangan kembali mengenai poin-poin yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Nah teman-teman, di dalam penutup ini di situ dikatakan bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan Israel. Dari ayat ke-17 kita melihat di situ, engkau telah menerima janji daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini. Secara tidak langsung, ini adalah satu relasi yang bukan berdasarkan bercandaan-bercandaan semata, tetapi ini adalah satu relasi serius yang memang telah dilakukan oleh Allah kepada umat Israel. Keseriusan Allah di dalam menjalin relasi dengan setiap umatnya ini digambarkan dari apa yang Allah akan lakukan. Dalam ayat ke-17 di situ dikatakan bagaimana Tuhan berjanji akan menjadi Allah bagi bangsa Israel. Dan dalam ayat yang ke-18 di situ secara ringkas digambarkan bagaimana Tuhan telah menerima janji dari Israel, bahwa Israel akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-19 di situ digambarkan lagi bagaimana Tuhan akan mengangkat Israel menjadi bangsa yang ternama. Dan bahkan di dalam ayat 19b di situ dikatakan Tuhan memberikan satu gelar, yaitu menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Nah rekan-rekan, ini adalah gambaran betapa seriusnya Tuhan menjadi Allah bangsa Israel waktu itu. Dan bukankah demikian yang seharusnya juga kita pahami di dalam relasi kita dengan Tuhan? Keseriusan Allah menjadi Allah kita. Di dalam masa-masa ini kita kembali diingatkan mengenai pengorbanan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat kita yang mau datang kepada kita, orang-orang yang berdosa, mati di atas kayu salib. Dan apa yang seharusnya kita lakukan buat Tuhan? Yang seharusnya kita lakukan buat Tuhan adalah kita hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama belajar. Mari kita belajar supaya kita bisa sama-sama sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup setiap kita. Sehingga kita tidak lagi memandang remeh hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita memandang serius hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi satu kita hari ini. Yuk, mari kita sama belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh menganggap remeh relasi ataupun hubungan kita dengan Tuhan,
tetapi kita harus menganggap bahwa relasi kita dan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah satu hal yang serius ya guys. Nah, untuk menutup saat teduh kita hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu terhadap kami hari ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih lewat saat teduh pagi hari ini kami belajar ya Tuhan, bahwa kami tidak boleh menganggap remeh hubungan ataupun relasi kami dengan Tuhan. Kami harus menganggap serius ya Tuhan hubungan kami dengan Tuhan, relasi kami dengan Tuhan. Kami juga mau belajar untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang terus membantu kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami juga dengan baik ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Nah guys, jangan lupa besok kita akan ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Yuk kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah guys, buat kalian yang punya pergumulan ataupun punya pertanyaan, kalian bisa banget DM ke Instagram kita di Youth GKI Kanaan. Dan jangan lupa buat dengerin podcast kita di Spotify. Nah guys, jangan lupa nih, setiap hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Teman-teman, nanti linknya akan dibagikan di grup WhatsApp ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, balik lagi di obrolan santuy anak milenial. Hari ini kita akan bahas seputar pelayanan. Kenapa sih kita itu wajib buat pelayanan kok? Aku nggak mau melayani Tuhan ya, karena gue kan anak Tuhan. Posisi gue lebih tinggi dari hamba Tuhan. Kalau ditanya kenapa kita harus melayani Tuhan ya, karena memang itu adalah natur kita ya. Kalau misalnya kita ngerasa gak tertarik gitu kok sama pelayanan, boleh gak sih kok? Punya satu kerinduan dalam melayani Tuhan. Kenapa orang-orang belum mau melayani Tuhan? Karena mereka belum ketemu greget indahnya melayani Tuhan. Kalau kalian belum tahu mau pelayanan di bidang apa, tenang aja, kita bakal ngedorong kalian semua untuk pelayanan di semua bidang sampai kalian akhirnya ngerasa, oh kayaknya Tuhan panggil gue untuk pelayanan di sini. Ketika dalam keadaan kita nggak siap, kita udah ditunjuk, berarti sesungguhnya Tuhan percaya this is the right time buat kamu buat pelayanan.